Pernahkah Anda terbangun tengah malam, terjaga selama berjam-jam, atau bahkan terpaksa berlari ke kamar mandi beberapa kali dalam semalam? Jika iya, Anda tidak sendirian. Banyak lansia yang mengalami kesulitan tidur atau gangguan tidur lainnya, yang mengganggu kualitas hidup mereka. Tapi, apakah Anda tahu bahwa hal ini bisa diatasi dengan beberapa perubahan sederhana yang dapat membuat tidur Anda lebih nyenyak dan tubuh Anda lebih sehat? Dalam video ini, kami akan membahas 5 masalah tidur yang paling umum dialami lansia, mulai dari penurunan kadar melatonin hingga sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari. Anda akan menemukan solusi praktis yang bisa langsung Anda terapkan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Apakah Anda siap untuk meningkatkan kualitas tidur Anda? Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1. Penurunan kadar melatonin. Penyebab. Penuaan adalah bagian alami dari siklus hidup, tetapi sayangnya, seiring berjalannya waktu, tubuh kita mulai mengalami perubahan yang tidak selalu menguntungkan, terutama dalam hal kualitas tidur kita. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi seiring bertambahnya usia adalah penurunan produksi melatonin, hormon yang bertanggung jawab mengatur siklus tidur bangun kita. Melatonin bekerja dengan cara memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya untuk tidur. Semakin sedikit melatonin yang diproduksi, semakin sulit bagi kita untuk tertidur dan mempertahankan tidur yang nyenyak sepanjang malam. Bagi banyak orang, ini menjadi masalah yang berlarut-larut, seolah-olah tubuh kita menolak untuk beristirahat, bahkan ketika kita sangat membutuhkan tidur yang baik. Mungkin Anda pernah merasakannya, terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah, atau terbangun lebih pagi dari yang diinginkan, dan tak mampu kembali tidur. Keadaan ini bisa sangat mengganggu kualitas hidup, mempengaruhi energi di siang hari, dan mengganggu kesehatan mental serta fisik kita. Dan sayangnya, penurunan kadar melatonin adalah salah satu alasan utama di balik gangguan tidur ini, terutama pada orang yang lebih tua. Selain itu, banyak faktor gaya hidup modern yang semakin memperburuk kondisi ini. Paparan sinar matahari yang terbatas selama hari-hari kita yang sibuk, terutama bagi mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, membuat tubuh kesulitan untuk mengatur ritme tidur secara alami. Di sisi lain, penggunaan perangkat elektronik yang berlebihan, seperti ponsel, komputer, atau televisi, juga berperan besar dalam mengacaukan produksi melatonin. Layar elektronik memancarkan cahaya biru yang menekan produksi hormon tidur ini, membuat tubuh tetap terjaga dan meningkatkan kesulitan untuk tidur, bahkan ketika tubuh kita sebenarnya sudah lelah. Faktor-faktor ini memperburuk masalah tidur, menciptakan siklus buruk yang sulit dihentikan. Bahkan tanpa disadari, kita seringkali beralih dari satu gangguan tidur ke gangguan lainnya, tanpa menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari kita ikut berperan dalam merusak kualitas tidur. Solusi. Namun, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengembalikan keseimbangan tubuh kita dan meningkatkan kualitas tidur. Dengan sedikit usaha dan perhatian terhadap kebiasaan sehari-hari, kita bisa membuat perubahan signifikan yang membawa dampak positif pada tidur kita. Berikut adalah beberapa solusi praktis yang dapat membantu kita mengatasi penurunan kadar melatonin. Paparan sinar matahari pagi. Penting untuk memulai hari dengan paparan sinar matahari alami. Dengan menghabiskan sekitar 15 hingga 20 menit di bawah sinar matahari pagi, terutama antara pukul 8 pagi hingga 9 pagi, tubuh akan mendapatkan sinyal yang dibutuhkan untuk mengatur ritme sirkadian secara alami. Sinar matahari pagi tidak hanya bermanfaat untuk tubuh kita dalam hal produksi melatonin, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan lainnya. Paparan sinar matahari membantu meningkatkan produksi vitamin D, yang penting untuk kesehatan tulang dan kekebalan tubuh.
Sinar matahari juga membantu tubuh kita merasa lebih segar dan bertenaga. Ketika tubuh kita mendapatkan cahaya alami di pagi hari, hormon melatonin akan diproduksi lebih banyak di malam hari, memungkinkan kita untuk tertidur lebih mudah dan memiliki tidur yang lebih nyenyak. Jadi, mulailah kebiasaan ini setiap pagi, dan rasakan perubahan positif dalam kualitas tidur Anda. Hindari cahaya biru di malam hari. Di dunia yang serba terhubung ini, banyak dari kita terjebak dalam kebiasaan menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, dan televisi, bahkan saat menjelang tidur. Padahal, cahaya biru yang dipancarkan oleh layar perangkat ini memiliki dampak besar dalam menekan produksi melatonin, hormon yang diperlukan untuk tidur yang baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari penggunaan perangkat elektronik setidaknya 1 jam sebelum tidur. Sebagai gantinya, coba aktivitas yang lebih menenangkan seperti membaca buku, menulis jurnal, atau berdoa. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memberikan ketenangan bagi pikiran, tetapi juga menciptakan suasana hati yang lebih baik dan siap untuk tidur. Dengan mengganti kebiasaan menggunakan perangkat elektronik dengan kegiatan yang lebih santai, tubuh kita akan lebih siap untuk memasuki fase tidur yang tenang dan memulihkan diri dengan baik. Makanan yang mendukung produksi melatonin. Selain pengaturan lingkungan yang tepat, makanan yang kita konsumsi juga dapat mempengaruhi produksi melatonin dalam tubuh kita. Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan triptofan dan magnesium, 2 zat gizi yang berperan penting dalam produksi melatonin. Makanan seperti pisang, almond, susu hangat, dan bahkan sepotong kecil coklat hitam bisa sangat membantu dalam meningkatkan kualitas tidur. Triptofan adalah asam amino yang diperlukan tubuh untuk memproduksi melatonin, sementara magnesium berperan dalam membantu tubuh untuk rileks. Mengonsumsi makanan ini 1 jam sebelum tidur memberikan tubuh kita bahan bakar yang dibutuhkan untuk memulai proses tidur dengan lebih lancar. Ini adalah cara alami yang dapat membantu menenangkan tubuh dan pikiran, mempersiapkan kita untuk tidur yang nyenyak dan penuh pemulihan. Rutinitas tidur yang konsisten. Selain langkah-langkah di atas, memiliki rutinitas tidur yang konsisten juga sangat penting. Tubuh kita bekerja dengan ritme, dan dengan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan, kita membantu tubuh menjaga keseimbangan alami ritme sirkadian. Cobalah untuk menjadikan waktu tidur dan waktu bangun sebagai kebiasaan yang tetap, sehingga tubuh Anda bisa menyesuaikan diri dan tahu kapan saatnya untuk tidur dan bangun. Konsistensi ini akan memberi sinyal yang jelas kepada tubuh untuk memproduksi melatonin pada waktu yang tepat. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mengatasi masalah tidur yang disebabkan oleh penurunan kadar melatonin dan mengembalikan keseimbangan tubuh kita. Tidur yang nyenyak adalah fondasi untuk kesehatan fisik dan mental yang baik, dan dengan sedikit perhatian terhadap kebiasaan sehari-hari, kita bisa tidur lebih baik dan bangun dengan energi yang lebih banyak untuk menjalani hari. Jadi, mari mulai sekarang. Cukup dengan beberapa langkah sederhana ini, Anda bisa mendapatkan tidur yang lebih berkualitas dan lebih menyegarkan. 2. Nokturia, sering buang air kecil di malam hari. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Penyebab: seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan yang terkadang sulit dihindari. Salah satu perubahan yang seringkali mengganggu kenyamanan tidur kita adalah nokturia, yaitu kondisi di mana kita merasa perlu buang air kecil beberapa kali sepanjang malam. Ginjal yang menua menjadi salah satu penyebab utama kondisi ini. Seiring berjalannya waktu, kemampuan ginjal untuk memproses dan mengeluarkan urin secara efisien menurun. Sebagai akibatnya, ginjal menghasilkan lebih banyak urin di malam hari daripada di siang hari. Ini mengakibatkan kita terbangun dari tidur yang nyenyak untuk memenuhi kebutuhan alami tubuh, yang bisa sangat mengganggu tidur kita. Selain itu, otot kandung kemih kita juga melemah seiring bertambahnya usia.
Kandung kemih yang tidak lagi sekuat dulu akan merespons dengan dorongan yang lebih kuat dan mendesak untuk buang air kecil, bahkan ketika kita seharusnya sedang tidur. Kondisi ini membuat kita merasa terjaga dan terganggu di malam hari, yang dapat mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan kita merasa lelah atau kurang segar di pagi hari. Faktor lain yang turut berkontribusi pada masalah nokturia adalah pola makan dan kebiasaan mengonsumsi cairan yang tidak tepat. Misalnya, mengonsumsi cairan berlebihan sebelum tidur atau mengonsumsi minuman yang mengandung kafein pada sore atau malam hari dapat memperburuk masalah ini. Kafein, yang dikenal sebagai zat diuretik, meningkatkan produksi urin dan merangsang kandung kemih untuk bekerja lebih keras, yang dapat menyebabkan terbangun di malam hari. Di samping itu, kondisi medis seperti diabetes, yang memengaruhi keseimbangan cairan tubuh dan menyebabkan peningkatan produksi urin, juga memperburuk gejala nokturia. Solusi: kelola asupan cairan dengan bijak. Salah satu langkah pertama yang dapat Anda ambil untuk mengatasi nokturia adalah dengan mengelola konsumsi cairan Anda. Mengurangi jumlah cairan yang dikonsumsi beberapa jam sebelum tidur dapat sangat membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Cobalah untuk tidak mengonsumsi minuman apapun setelah pukul 7 malam, terutama jika Anda tidur sekitar pukul 9 malam. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk memproses cairan yang telah masuk ke dalam sistem, mengurangi penumpukan urin yang bisa memicu keinginan untuk bangun dan buang air kecil tengah malam. Dengan demikian, Anda akan lebih mungkin mendapatkan tidur yang lebih panjang dan nyenyak. Selain itu, hindari konsumsi kafein pada sore dan malam hari, karena kafein meningkatkan produksi urin dan merangsang kandung kemih. Perhatikan juga konsumsi alkohol yang bisa meningkatkan dehidrasi dan meningkatkan jumlah urin yang dihasilkan. Latihan kandung kemih untuk meningkatkan kapasitasnya. Salah satu cara efektif untuk mengatasi nokturia adalah dengan memperkuat otot kandung kemih Anda. Anda dapat melakukannya dengan latihan kandung kemih yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitasnya dan mengurangi dorongan untuk buang air kecil secara berlebihan. Cara melakukannya adalah dengan menunda buang air kecil selama 5 hingga 10 menit setiap kali Anda merasa ingin buang air kecil pada siang hari. Tahan dorongan itu selama beberapa menit lebih lama dari biasanya, sehingga kandung kemih dapat menyesuaikan diri dengan menampung lebih banyak cairan. Seiring berjalannya waktu, latihan ini akan memperkuat otot kandung kemih, membantu Anda mengontrol kebutuhan untuk buang air kecil, dan meningkatkan waktu antara dorongan untuk buang air kecil. Hal ini tentunya membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Angkat kaki dan pijat untuk meningkatkan sirkulasi dan relaksasi. Jika Anda sering merasa terbangun di malam hari karena perlu buang air kecil, memberi perhatian lebih pada tubuh Anda sebelum tidur bisa sangat membantu. Cobalah untuk mengangkat kaki Anda selama 30 menit sebelum tidur. Letakkan kaki Anda di atas bantal atau bantal empuk untuk mendorong sirkulasi darah yang lebih baik dan mengurangi penumpukan cairan di kaki yang dapat meningkatkan produksi urin. Peningkatan sirkulasi darah ini juga membantu mengurangi pembengkakan atau ketegangan pada kaki, yang seringkali menjadi salah satu penyebab nokturia. Selain itu, pijat lembut betis Anda sebelum tidur untuk merelaksasi otot-otot yang tegang dan menenangkan tubuh Anda. Pijatan ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi, tetapi juga membantu mengurangi ketegangan tubuh yang dapat memicu dorongan untuk buang air kecil. Sebuah tubuh yang lebih rileks cenderung menghasilkan lebih sedikit urin pada malam hari dan memungkinkan Anda tidur dengan lebih nyenyak. Perhatikan kondisi medis yang mendasari. Jika Anda menderita kondisi medis seperti diabetes atau hipertensi, yang dapat memperburuk nokturia, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Mengelola diabetes dengan baik dan mengontrol kadar gula darah akan membantu mengurangi gejala nokturia. Begitu juga dengan masalah jantung dan hipertensi, yang bisa mengganggu fungsi ginjal dan mempengaruhi kemampuan tubuh dalam mengelola cairan. Pemeriksaan rutin dan pengobatan yang sesuai akan sangat membantu dalam mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Ciptakan rutinitas tidur yang sehat. Menjaga kualitas tidur adalah bagian penting dalam mengatasi nokturia.
Cobalah untuk mengatur jadwal tidur yang konsisten setiap malam, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Hindari stres dan aktivitas yang mengganggu sebelum tidur, seperti menggunakan gadget atau bekerja, karena ini dapat meningkatkan hormon stres yang mengganggu kualitas tidur Anda. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, dengan suhu yang sejuk dan pencahayaan yang redup, untuk membantu tubuh rileks dan mempersiapkan diri untuk tidur malam yang nyenyak. Dengan langkah-langkah tersebut, Anda dapat mengatasi nokturia dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Tidur yang cukup dan tidak terganggu akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan fisik dan mental, terutama seiring bertambahnya usia. Jangan biarkan masalah nokturia mengurangi kualitas hidup Anda. Dengan pendekatan yang tepat dan sedikit perubahan kebiasaan, Anda bisa kembali menikmati tidur yang tenang dan bangun dengan penuh energi. 3. Ketidaknyamanan fisik, nyeri sendi, kaki sakit, atau kram. Penyebab utama ketidaknyamanan fisik seperti nyeri sendi, kaki sakit, atau kram pada malam hari seringkali berakar pada peradangan sendi yang terjadi secara perlahan dan hampir tidak terasa. Peradangan ini, meskipun terasa ringan pada awalnya, jika dibiarkan terus-menerus dapat berkembang menjadi masalah kronis yang mengganggu. Tubuh yang terus-menerus dipaksa untuk bergerak dalam posisi yang tidak tepat atau dipaksakan untuk tetap diam dalam waktu lama seringkali mengalami ketegangan yang mempengaruhi fungsi normalnya. Salah satu faktor lainnya adalah kurangnya gerakan tubuh yang sehat sepanjang hari. Ketika kita menghabiskan banyak waktu dengan duduk atau berbaring, aliran darah dalam tubuh menjadi terbatas, sehingga menyebabkan otot dan sendi menjadi kaku dan nyeri. Selain itu, sirkulasi darah yang buruk dapat memperburuk kondisi ini, karena darah yang membawa nutrisi penting tidak dapat mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh, terutama ke area-area yang rentan seperti kaki dan lutut. Terkadang, kram yang terjadi tidak hanya sebatas ketegangan otot yang biasa. Kram yang datang tanpa peringatan, terutama pada malam hari, dapat membuat tidur menjadi terganggu. Bayangkan saat Anda terjaga di tengah malam, tubuh yang lelah seolah dipaksa bangun karena rasa sakit yang datang secara tiba-tiba, membuat setiap gerakan menjadi sangat menyakitkan. Rasa sakit ini bukan hanya mengganggu fisik, tetapi juga memberi dampak emosional, merusak ketenangan dan kenyamanan yang seharusnya Anda nikmati. Perasaan frustrasi dan kekhawatiran akan kesehatan tubuh yang menurun akan terus menghantui pikiran Anda. Akhirnya, tidur yang seharusnya menjadi waktu untuk memulihkan energi malah berubah menjadi waktu yang penuh kekhawatiran dan ketegangan. Solusi: rendam air hangat. Salah satu cara termudah dan paling efektif untuk meredakan ketegangan otot dan nyeri sendi adalah dengan merendam kaki Anda dalam air hangat. Proses ini memberikan lebih dari sekadar kenyamanan fisik. Bayangkan air hangat yang menyentuh kulit Anda dengan lembut, seolah memeluk kaki yang lelah. Campurkan 2-3 sendok makan garam ke dalam air hangat dan rendam kaki Anda selama 15-20 menit. Garam memiliki sifat terapeutik yang dapat meningkatkan aliran darah ke area yang mengalami ketegangan dan peradangan. Efek relaksasi yang ditimbulkan oleh suhu hangat tidak hanya akan meredakan rasa sakit, tetapi juga membantu menenangkan pikiran yang cemas. Cobalah untuk meresapi setiap detik selama Anda merendam kaki dalam air hangat ini. Biarkan tubuh dan pikiran Anda beristirahat, siap untuk tidur yang lebih nyenyak. Pijatan lembut. Pijatan lembut menggunakan minyak alami seperti minyak eukaliptus, kelapa, atau zaitun dapat menjadi langkah yang sangat efektif untuk mengatasi nyeri otot dan sendi. Dengan memijat betis, kaki, dan lutut, Anda membantu memperlancar sirkulasi darah di area yang rentan terhadap ketegangan. Gerakan pijatan yang lembut dan penuh perhatian ini memberikan rasa nyaman yang mendalam. Rasa sakit yang mengganggu akan perlahan mereda, dan ketegangan yang menumpuk sepanjang hari akan hilang dengan sendirinya. Bayangkan tangan Anda bekerja dengan penuh kasih, memijat setiap titik yang terasa tegang, mengirimkan pesan tenang ke seluruh tubuh Anda. Setiap pijatan adalah bentuk perhatian kepada diri sendiri, merawat tubuh yang telah bekerja keras sepanjang hari. Minuman herbal. Sebagai tambahan,
Minuman herbal seperti teh jahe atau kunyit memiliki efek antiinflamasi yang sangat baik. Jahe dan kunyit telah dikenal sejak zaman dahulu untuk khasiat penyembuhan mereka. Dengan merebus 3 irisan jahe segar atau 1 potong kunyit, kemudian menambahkannya dengan madu atau jeruk nipis, Anda tidak hanya mendapatkan minuman yang menyegarkan, tetapi juga nutrisi yang mendukung pemulihan tubuh. Jahe dan kunyit memiliki sifat pengurangan peradangan yang kuat, membantu meredakan rasa sakit dan ketegangan di seluruh tubuh. Mengonsumsi teh herbal ini di sore hari memberikan waktu yang tepat bagi tubuh untuk menyerap manfaatnya sebelum tidur. Tidak hanya tubuh yang mendapat manfaat, tetapi juga pikiran Anda yang akan merasa lebih tenang, menunggu tidur yang lebih nyaman tanpa gangguan rasa sakit. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini dalam rutinitas harian Anda tidak hanya meredakan rasa sakit yang ada, tetapi juga memberikan perawatan penuh perhatian bagi tubuh yang telah banyak berkorban. Ingatlah bahwa tubuh Anda adalah rumah yang perlu dirawat, dan setiap tindakan kecil yang Anda lakukan untuk merawatnya akan memberikan dampak yang besar pada kualitas hidup Anda. Jangan biarkan rasa sakit menguasai malam Anda, ubahlah rutinitas tidur Anda untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan yang sejati. 4. Stres, kecemasan, dan kesepian. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Penyebab: kehidupan emosional yang penuh tekanan, seperti perasaan kesepian yang mendalam, kekhawatiran tentang kesehatan yang terus-menerus mengusik, atau kecemasan tentang keadaan keluarga yang tak kunjung membaik, semuanya membentuk lingkaran setan yang mengganggu ketenangan pikiran. Pikiran yang berkelana tanpa henti ini memblokir jalan menuju tidur yang nyenyak, membuat tubuh tetap terjaga meskipun tubuhnya sudah lelah. Setiap malam bisa terasa seperti pertempuran melawan gelombang kecemasan yang datang tak terduga, membuat kita terperangkap dalam kebimbangan dan kesepian. Solusi: rutinitas tidur yang menenangkan. Menciptakan rutinitas tidur yang menenangkan adalah langkah pertama untuk menenangkan pikiran yang gelisah. Cobalah melibatkan diri dalam aktivitas yang dapat menenangkan hati, seperti berdoa penuh ketulusan, mendengarkan musik yang menenangkan, atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang penuh kedamaian. Biarkan kata-kata tersebut meresap ke dalam jiwa Anda, memberi ketenangan dan membawa rasa aman yang sangat dibutuhkan sebelum beristirahat. Jurnal rasa syukur, menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari bukan hanya sekadar kebiasaan. Itu adalah cara yang kuat untuk mengubah perspektif Anda. Saat pikiran cemas menguasai, jurnal ini akan menjadi cahaya yang mengingatkan Anda pada kebaikan dan berkat yang ada. Seiring waktu, kebiasaan ini akan mengurangi kecemasan, menggantinya dengan rasa syukur yang memupuk pikiran positif, dan memperbaharui semangat Anda setiap hari. Koneksi keluarga. Kesepian bisa merasuki malam Anda dengan kuat, tetapi koneksi dengan orang-orang yang Anda cintai bisa menjadi obat yang mujarab. Jadwalkan panggilan telepon atau video secara teratur dengan anak-anak atau cucu Anda. Meskipun jarak memisahkan, suara dan wajah mereka dapat memberikan kenyamanan yang mendalam, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Kehangatan percakapan ini membawa rasa kedekatan yang mengisi kekosongan hati dan membantu meredakan rasa kesepian yang melanda. Dengan langkah-langkah ini, Anda tidak hanya membentuk kebiasaan yang menenangkan tubuh dan pikiran Anda, tetapi juga memberi diri Anda kesempatan untuk merasa terhubung, dicintai, dan dipenuhi dengan rasa syukur, sehingga tidur yang damai dan nyenyak bukan lagi sekadar impian. 5. Polanya tidur yang tidak teratur. Penyebab: tidur yang tidak teratur adalah salah satu masalah terbesar yang dapat merusak kualitas hidup, terutama seiring bertambahnya usia. Ketika waktu tidur kita sering berubah-ubah, atau kita kebiasaan tidur siang terlalu lama, tubuh kita mulai kebingungan, seolah-olah tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk beristirahat. Jam biologis tubuh kita yang sudah teratur pun terganggu, dan tidur malam yang seharusnya menyegarkan justru menjadi penuh kekacauan. Rasa lelah yang datang tidak pernah terasa cukup, dan kita terus-menerus terjaga di tengah malam,
bergulat dengan pikiran yang tak kunjung usai. Solusi: tetapkan jadwal yang konsisten. Untuk mengatasi masalah tidur yang tidak teratur, kita harus kembali ke dasar. Tentukan waktu tidur dan bangun yang tetap, bahkan di akhir pekan. Kebiasaan kecil ini akan membantu tubuh Anda mengenali pola tidur yang sehat, memberitahu otak dan tubuh bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Ini mungkin tampak seperti langkah kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Tubuh Anda akan mulai merespon dengan lebih baik, dan kualitas tidur Anda akan membaik secara bertahap. Tidur yang konsisten membawa kenyamanan, memberikan rasa aman bagi tubuh Anda. Tidur siang sebentar. Kadang-kadang, tidur siang bisa menjadi penyelamat, tetapi terlalu lama bisa menggagalkan tidur malam Anda. Batasi tidur siang hanya 20 hingga 30 menit, dan pastikan Anda tidak tidur setelah pukul 3 sore. Ini membantu menjaga ritme tubuh tetap berjalan dengan baik, memastikan Anda merasa cukup lelah saat waktu tidur tiba. Dengan cara ini, Anda dapat merasakan tidur yang lebih nyenyak dan lebih memulihkan di malam hari. Aktivitas ringan. Bangun dan bergeraklah di pagi atau sore hari. Cobalah untuk berjalan kaki, berkebun, atau bahkan melakukan sedikit peregangan. Aktivitas fisik ringan ini akan mempromosikan rasa lelah alami di malam hari, membantu tubuh Anda untuk lebih mudah tertidur. Tidak hanya bermanfaat bagi tidur, tetapi juga meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda. Seiring waktu, Anda akan mulai merasakan bagaimana tubuh Anda beradaptasi dengan pola yang lebih teratur dan memuaskan. Dengan sedikit usaha, Anda bisa membawa kembali tidur yang nyenyak dan berkualitas, memberi tubuh dan pikiran Anda kesempatan untuk menyegarkan diri sepenuhnya. Sekarang, setelah kita membahas langkah-langkah untuk memperbaiki pola tidur yang tidak teratur, apa yang sudah Anda pelajari? Apakah Anda merasa siap untuk mencoba menerapkan jadwal tidur yang konsisten atau mungkin mulai tidur siang yang lebih teratur? Atau mungkin Anda sudah tertarik untuk melakukan aktivitas ringan di siang hari untuk mendukung tidur yang lebih berkualitas? Tuliskan satu hal yang telah Anda pelajari dan berencana untuk terapkan dalam hidup Anda di kolom komentar di bawah video ini. Kami sangat ingin tahu bagaimana Anda merencanakan untuk memperbaiki kualitas tidur Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk memberikan like, share, serta subscribe ke channel YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan bangun dengan penuh energi.